Oke, selamat datang di praktikum dasar unit 7, yaitu DPSK. Pertama kita buat dulu rangkaiannya. Oke, jangan lupa ini groundingnya dipasang untuk propnya. Oke, selanjutnya itu kita ngecek. Ini kita nyalakan dulu. Oke, yaitu set datanya jadi 10110100. Lalu selanjutnya channel 1 propnya itu ditaruh di TP1. Lalu untuk yang TP3 itu channel 2 nya. Oke, dapat terlihat ini merupakan bentuk sinyalnya. Dari TP1 itu yang atas, TP3 itu yang bawah. Di pause dulu. Nah, kalau digeser, nah ini kelihatan kan datanya 10111010. Sedangkan yang bawah ini merupakan sinyal carrier nih, cuma dijadiin sinyal kotak, sinyal persegi. Oke, jadi untuk yang TP3 ini itu merupakan sinyal dari data diferensialnya karena sudah digabung di blok diferensial, jadi udah ada sinyal carriernya. Bentukannya mirip seperti sinyal carrier kan. Oke, jadi sinyal ini merupakan perubahan bit pada sinyal keluaran ketika data bernilai 0 dan tidak terjadi perubahan bit pada sinyal ketika data dimasukkan bernilai bit 1. Nah, sinyal data diferensial diperoleh dari mengubah sinyal data menjadi bentuk diferensial oleh blok diferensial encoder dengan sinyal clock sebagai timing acuan. Nah, itu disebabkan oleh blok yang ini. Oke. Selanjutnya itu channel satunya ada di 3, TP3, channel 2 nya ada di TP4. Oke. Nah, berikut adalah hasilnya. Iya, TP3 yang atas, TP3 itu TP4 yang bawah. Di pause dulu. Oke, ini disamain jadi 200 MV. Nah, terlihat kan perbedaannya. Yang TP3 yang di atas ini dia ke atas tuh. Nah, kalau yang TP4 itu dari bawah. Nah, sinyal dari TP4 ini merupakan sinyal diferensial yang dirubah bentuknya, yang tadinya bentuknya unipolar jadi bipolar di konverter tadi. Nah, perubahan ini bertujuan untuk supaya balance modulator menghasilkan sinyal DPSK pada saat data diferensial dicampurkan dengan sinyal data carrier. Nah, selanjutnya itu TP4 dan TP6. Jadi channel satunya di 4, channel 2 nya yaitu di TP6. Oke, kita lihat. Oke, berikut adalah hasilnya. Yang atas itu TP4, yang bawah TP6. Oke, kita pause. Nah, berikut adalah gambarnya. Lihat, boleh di screenshot. Ini datanya. Nah, sinyal yang TP6 ini merupakan sinyal dari modulasi DPSK yang berasal dari sinyal informasi dan juga sinyal carrier. Nah, sinyal modulasi DPSK diperoleh setelah mencampurkan sinyal data diferensial dengan sinyal carrier oleh blok modulator. Pada sinyal DPSK terjadi perubahan fasa 180 derajat ketika sinyal masukan bernilai 0 dan tidak terjadi perubahan fasa apabila data bernilai bit 1. Oke.
Nah, untuk ini adalah perbandingan dari TP3 dengan TP6. Nah, jadi ini kan dari sinyal data awal kan, ini 1 tuh. Nah, ini 0, ini 11, ini 0, 1, 0, 0. Nah, jadi di sini kan 1 nih awalnya kan dari sini ya kan. Nah, lalu ke 0. Ini ada perubahan nih, sedikit nih dari fasanya. Nah, lalu ke 1, jadi ada perubahan lagi nih di sini. Nah, ketika dia masih 1 dan 1, dia lancar-lancar aja tuh. Lalu ketika dikasih ke 0, nah tuh dia akan ada perubahan lagi sini. Lalu ketika ada 1 lagi, dia berbalik lagi dia. Nah, dan seterusnya ini juga ini berbalik lagi ketika 0 nih. Nah, ini ketika ada 1, dia juga ada lagi tuh, berubah lagi dia. Dan seterusnya kayak gitu. Selanjutnya itu demodulasi dari DPSK. Kita rangkai dulu. Oke, lalu ini diubah. Pasang channel 1 ke TP7, 2 itu ke TP9. Oke. Nah, ini merupakan yang atas TP1, yang atas itu TP7, yang bawah itu TP9. Nah, kita pause dulu. Boleh di screenshot. Oke, jadi sinyal yang ditampilkan di TP9 ini merupakan bakal sinyal data diferensial yang masih mengandung komponen frekuensi tinggi. Nah, sinyal data diferensial tersebut diperoleh dari pencampuran sinyal DPSK dengan sinyal carrier oleh blok modulator. Selanjutnya itu TP9 dan TP10. Ini adalah hasilnya. Oke. Sinyal yang di TP10 ini merupakan sinyal data diferensial yang masih bentuknya analog. Nah, sinyal data diferensial yang bentuk analog ini diperoleh dari pemfilteran dari sinyal bakal data yang masih mengandung komponen frekuensi tinggi, keluaran blok modulator oleh blok LPF. Nah, di sini juga terlihat kan untuk yang TP10 ini, itu yang bawah tadi tuh dia udah melewati dari LPF. Sedangkan yang hijau ini yang bagian ini yang kuning TP9 itu belum masuk ke LPF. Jadi dia masih rada jelek gitu sinyalnya. Selanjutnya itu TP10 dan TP11. Nah, berikut adalah hasilnya. Yang atas itu 10, yang bawah itu 11. Pause dulu. Nah, sinyal yang ada di TP11 ini merupakan sinyal data diferensial yang diperoleh kembali dari hasil dari komparasi sinyal diferensial yang masih bentuk analog oleh keluaran blok LPF dengan tegangan threshold oleh blok komparator. Nah, jadi yang di sini kan dia udah melewati dari komparator. Komparator itu kan op-amp ya, op-amp. Nah, itu gunanya untuk mengcompare tegangannya. Oke. Selanjutnya itu TP11 dan 13. Nah, ini adalah hasilnya. Pause dulu. Nah, sinyal yang di atas itu merupakan TP11 dan sinyal yang bawah itu merupakan TP13. Nah, jadi sinyal yang ditampilkan di TP13 ini merupakan sinyal hasil demodulasi dari sinyal modulasi DPSK. Sinyal diperoleh kembali
dari hasil mengubah sinyal data diferensial menjadi sinyal data oleh blok diferensial decoder. Tadi kan awalnya di sini itu kan di encoder kan ya awalnya. Nah, jika udah di encoder maka langsung di decoder supaya terlihat lagi sinyal informasi awalnya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa balance modulator diberikan sinyal DPSK bersama dengan masukan penundaan 1 bit. Nah, sinyal tersebut dibuat untuk membatasi frekuensi bawah dengan bantuan LPF. Kemudian diloloskan ke sirkuit yang lebih tajam, yaitu komparator ataupun Smith trigger circuit untuk mengumpulkan kembali data biner asli sebagai outputnya. Jadi DPSK itu adalah salah satu teknik BPSK yang tidak memiliki sinyal fase referensi. Nah, di sini sinyal yang ditransmisikan sendiri dapat digunakan sebagai sinyal referensi itu sendiri. Nah, DPSK itu mengodekan dua sinyal yang berbeda, misalnya pengangkut dan sinyal yang memodulasi dengan masing-masing pergeseran fasa sebesar 180. Masukkan data serial diberikan ke gerbang XB NOR dan keluarannya diumpankan kembali masukkan lain melalui satu penundaan bit. Nah, ini semua ada gerbang logika itu ada di sini di modulator dari DPSK itu sendiri untuk menghasilkan sinyal modulasi dari DPSK. Oke, sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.